Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi pada pesan pastoral pada hari ini. Ya, saya berdoa dan Anda sehat. Kita bersyukur karena oleh anugerah Tuhan kita telah lolos dari pandemi COVID-19 yang begitu dahsyat ya. Kita boleh berkata hari ini Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita dan kita percaya Tuhan akan terus melanjutkan kasih setianya. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, saya ingin menyampaikan pesan pastoral tentang kekhawatiran. Ayo kita buka Alkitab kita lebih dulu dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan ya, atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Wah, luar biasa. Kita bersyukur karena Tuhan kita sungguh peduli pada masalah-masalah kita, masalah-masalah manusia. Ya, Yesus berbicara tentang kekhawatiran, ya, bicara tentang kekhawatiran. Dan saya melihat Anda juga bisa merasakan bahwa kekhawatiran itu adalah merupakan masalah universal dari manusia. Jadi bangsa manapun, ya, apapun, agama apapun, ya, pria, wanita, anak-anak dan dewasa pernah mengalami yang disebut dengan kekhawatiran, ya, karena kekhawatiran ini adalah masalah universal dari manusia. Nah, padahal kita lihat bahwa kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru makin menimbulkan masalah. Ya. Sehingga Tuhan Yesus tadi bersabda pada ayat yang ke-27, ya, siapakah yang karena kekhawatirannya dapat menambah sedikit panjang dari umurnya? Enggak kan? Ya. Jadi kekhawatiran tidak akan menambah kita lebih baik, umur sedikit lebih panjang, tidak. Tapi kekhawatiran itu menimbulkan satu masalah yang baru. Orang bisa stres, orang bisa takut, bahkan menimbulkan dampak yang negatif bagi kesehatan manusia. Nah, kita bersyukur hari ini bagaimana Tuhan menolong kita, anak-anaknya, kita mengatasi rasa cemas, rasa khawatir itu. Ya, ada 3 hal yang coba saya lihat dan Anda baca tadi. Ya. Bagaimana mengatasi kekhawatiran? Yang pertama adalah percaya pada firman-Nya, percaya pada perkataannya.
dalam perikop yang kita baca tadi kita menemukan kata janganlah kamu khawatir. Kata jangan itu diulang sampai 4 kali dalam satu perikop, ya. Kata yang sama jangan itu ditulis sampai 4 kali. Berarti message-nya di sini, pesannya di sini. Pesannya adalah sekalipun toh kita melihat fakta yang bisa membuat orang menjadi khawatir, ya, kenyataan, pengalaman yang bisa membuat kita jadi khawatir, Tuhan mengatakan jangan. Nah, kita harus mempercayai itu, ya, mempercayai perkataan Tuhan. Satu kali ketika anak saya masih kecil, Abraham masih kecil, saya ada di pelayanan di desa, dan untuk berkunjung kepada rumah jemaat itu saya harus melintasi jembatan. Nah, jembatannya tidak terlalu besar, jembatannya kecil, ya. Dan kira-kira cuma 1 meter itu jembatan, lebarnya 1 meter, tapi cukup panjang. Dan sungai-sungai di sana itu kan cukup dalam, ya, cukup dalam. Dan di jembatan itu memang lantainya itu tidak rata, artinya karena itu jembatan kereta api, ya, jembatan kereta api. Jadi saya mesti melompat dari satu balok pada balok yang lain. Nah, sementara anak saya masih kecil, dia suka lihat ke bawah, ya, ngeri memang, itu agak dalam, ya, karena Kelakah itu kan pegunungan, jadi agak dalam. Seringkali anak saya takut, tapi saya mengatakan jangan takut. Akhirnya rasa takutnya, rasa khawatirnya itu hilang. Kenapa? Karena dia mengerti saya papahnya kuat, ya. Tidak mungkin jatuh di sana. Kemungkinan jatuh itu bisa, ya, tapi dia merasa sebagai anak kecil, ya, dia papaku kuat gitu. Perasaan dia seperti itu, saya gendong dia dan itu, ya. Nah, jadi kalau anak saya, anak Anda juga, artinya ketika mereka menghadapi masalah, ketakutan, kekhawatiran, Anda mengatakan jangan khawatir, jangan takut, anak Anda merasa tenang, ya. Nah, sekalipun kita terbatas. Nah, yang berfirman, yang berkata jangan hendaknya kamu khawatir 4 kali, itu adalah Tuhan, Bapa kita di surga, pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa, Allah yang tak terbatas hikmat, pengetahuan, dan kemampuannya. Nah, sekalipun faktanya kita lihat kiri kanan kita, situasi dunia kita pada hari ini makin memprihatinkan, ya, situasi ekonomi, situasi sosial begitu memprihatinkan, tapi marilah kita belajar untuk memandang, mempercayai janji Tuhan, mempercayai firman Tuhan lebih dari fakta-fakta yang kita lihat, ya. Faktanya, pengalamannya memang mengkhawatirkan, membuat orang jadi takut. Tapi ketika kita belajar melihat yang berjanji bukan manusia, bukan juga malaikat, tapi adalah Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, jangan khawatir, jangan khawatir. Ayo kita belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia, ya. Alkitab mengajarkan juga, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, ya, Ia memperdulikan kita, ya. Belajar beriman, mengimani, dan mempercayai apa yang Tuhan firmankan. Iman itu melakukan 2 hal. Iman atau percaya itu melakukan 2 hal. Hal yang pertama, iman itu percaya, ya percaya, ya, yakin, kita percaya. Yang kedua, mempercayakan diri. Nah, ya, kita bukannya sekedar percaya, tapi kita mempercayakan diri. Kalau di sini ada satu kursi, sofa, kursi, kita percaya bahwa kursi itu kuat, ya, kursi ini kuat untuk menyangga tubuh saya, ya. Saya tidak hanya percaya saja, tetapi saya berani mempercayakan diri saya duduk di tempat ini sepanjang malam. Nah, begitu pula dengan Tuhan. Tuhan yang berkata jangan khawatir. Ayo, sekali lagi faktanya memang mengkhawatirkan, mencemaskan, tapi kita mempercayai janji Tuhan lebih dari semua fakta. Lalu kemudian yang kedua, kita lihat bahwa manusia itu merupakan mahkota dari ciptaan Tuhan. Ada alasannya, kan? Nah, maka kalau Anda perhatikan tadi pada ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-30,
Ya, coba perhatikan burung-burung di langit katanya, ya. Burung di langit yang tanpa menanam, tanpa menanam, menyiram apalagi, dan tanpa membangun lumbung, burung-burung di langit, burung-burung di udara dipelihara oleh Bapa. Dan tidak seekor burung pun mati kalau tidak dikehendaki oleh Bapa. Ya. Coba lihat tuh bunga-bunga di padang, ya, bermekaran. Oh, apalagi ketika fajar menyingsing, ya, bunga bermekaran, begitu indah, begitu cantik. Wah, luar biasa, ya. Anda pernah lihat tuh di kebun bunga? Oh, indah sekali. Ya, menyenangkan sekali, ya. Nah, Tuhan mengatakan kalau burung-burung dipelihara, burung-burung di langit, di udara dipelihara, bunga-bunga di ladang dipelihara, Salomo saja dengan segala kemegahannya, ya, tidak akan dapat menyaingi keindahan dari satu kuntum bunga itu, ya. Nah, Tuhan mengatakan bahwa kalau burung-burung dipelihara, ya, bunga-bunga bakung, bunga-bunga di lembah dipelihara begitu cantik, begitu indah, bermekaran, ya. Rumput yang pagi hari dia tumbuh, bunganya mekar, sore harinya dia layu karena sinar matahari, ya, itu akan dibuang, ya. Apalagi kamu, hai orang yang percaya, ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya adalah, ya, burung-burung itu ya tidak terlalu berharga, ya. Tuhan mengatakan 5 ekor 1 duit, katanya begitu, ya. Nah, itu dipelihara, bunga-bunga dipelihara begitu indah. Apalagi kamu, hai orang yang percaya, yang kurang percaya, ya. Kita lebih, Anda lebih dari burung-burung itu, ya. Anda lebih dari kuntum bunga yang bermekaran yang indah itu. Kita lebih daripada itu karena Anda dalam melakukan mahkota dari ciptaan Allah, ya. Kalau yang tidak berharga diberikan kemuliaan, diberikan pemeliharaan yang begitu ajaib, apalagi Anda dan saya, kita lebih dari mereka, ya. Ingat bahwa manusia adalah mahkota dari ciptaannya. Luar biasa. Dia bukan sekedar menciptakan kita, tapi dia mau memelihara kita, ya. Nah, itu yang ketiga. Yang kedua, dan kemudian yang ketiga, nah, Tuhan mengajarkan suatu kebenaran, mencari sumber yang tak pernah menjadi kering. Nah, ayat 33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita didorong, kita diajarkan satu kebenaran untuk mencari dulu yang utama. Nah, seringkali kita ini kebalik-balik, yang tidak utama diutamakan, gitu, ya. Tapi kita diajar satu kebenaran hari ini bahwa kita belajar mencari yang utama. Apa yang utama? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi makanan kita, makanan, minuman, pakaian, dan semua yang kita perlu itu merupakan satu bonus yang Tuhan tambahkan kepada kita. Bukan tidak bekerja, ya. Alkitab tidak mentoleransi kemalasan, tidak. Kita tetap bekerja, melakukan apa menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, bekerja dengan baik, bekerja dengan profesional, ya kan? Dengan kemampuan kita, bahkan kita akan semakin terus belajar untuk mempertajam kemampuan, ya, menambah kemampuan kita, mempertajam kemampuan kita dengan belajar setiap hari. Ya, kita harus menjalankan itu. Nah, namun yang terutama adalah kita mencari dulu kerajaan Allah, dan semua, nah, tadi saya bilang semua itu adalah makanan, minuman, pakaian, semua yang kita khawatirkan tadi akan ditambahkan. Semua itu menjadi satu hanya tambahan, hanya bonus saja. Bonus ketika kita mengutamakan yang utama, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita bicara kerajaan, tentu kita bicara tentang penguasa dari kerajaan itu. Nah, kita bicara kerajaan Allah, tentu ada satu pribadi yang menguasai kerajaan Allah. Siapa itu? Kristus Tuhan kita, ya. Jadikan dia menjadi sumber yang tak pernah kering. Kita hidup menurut prinsip-prinsip kebenaran, ya, menurut kaidah-kaidah dari kebenaran, ya. Lakukan kebenaran, tuntunan dari firman Allah dengan tidak menyimpang ke kiri kanan. Maka apa yang kita khawatirkan
selama ini akan Tuhan tambahkan kepada kita. Ya, kita bersyukur untuk janji-janji Tuhan yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini akan menolong, memberikan keberanian kepada kita semua, kepada Anda, agar kita tidak perlu takut menghadapi situasi yang paling sulit sekalipun. Memang kita tidak akan pernah mengharapkan dunia ini lebih baik. Setiap hari ada masalah, setiap hari ada kekhawatirannya. Perhatikan tadi pada bagian ayat yang terakhir kita menemukan tadi, ya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi setiap hari ada pergumulannya, setiap hari ada masalahnya, setiap hari ada sesuatu yang kita khawatirkan. Tapi kita bersyukur ketika kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita mencari Tuhan yang adalah menjadi sumber semua yang kita perlu, dan hidup menurut prinsip-prinsip kebenaran, semua akan ditambahkan kepada kita. Dari hari lepas hari Tuhan memelihara kita sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Ya, Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu melalui pesan pastoral pada hari ini, dan mengajarkan kepada kami sebuah kebenaran. Seringkali kami takut dan khawatir ketika kami melihat situasi ekonomi, pekerjaan, situasi dunia pada hari-hari ini. Namun kami bersyukur Bapa yang maha baik itu memberikan perhatian kepada kami, anak-anak-Mu. Oh Tuhan, seringkali kami gelisah, namun hari ini kami belajar untuk menyerahkan semua kekhawatiran kami kepada-Mu, karena kami tahu Engkau sungguh memperdulikan kami. Terima kasih Tuhan, kami belajar mempercayakan janji-janji-Mu. Tuhan yang berfirman, jangan khawatir, kami menyerahkan semua kekhawatiran kami kepada-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang heran atas kami. Tuhan, kami disadarkan pada hari ini bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang paling utama, mahkota ciptaan-Mu itu adalah manusia, adalah kami Tuhan. Apalagi kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah para pria wanita yang telah ditebus, bukan dengan emas dan perak, namun dengan darah yang mahal, darah putra-Mu sendiri. Dan kami yakin Tuhan yang sudah menebus, Tuhan pasti memelihara kami. Oh Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami juga diajarkan sebuah prinsip, sebuah kebenaran, agar mencari dulu yang kami boleh mencari yang utama, mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, mencari sumber yang tak pernah kering. Hanya Engkau saja ya Tuhan, sumber yang tak pernah kering. Ajarkan kami untuk hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran dengan tidak menyimpang ke kiri ke kanan, dan biar berkat Tuhan atas seluruh umat Tuhan, mulai dari anak-anak, orang-orang muda, orang tua, para pria dan wanita. Tuhan berkatilah usaha dan pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak
pelihara